Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Anak-anak sekalian, di pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran di tahun ajaran baru ini, Bapak ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang kalian buat sendiri, kalian tanda tangani bersama-sama untuk menjadi sebuah kesepakatan keyakinan kelas. Ya, nantinya harus dipatuhi seluruh kelas. Nanti Bapak akan membagikan ini namanya post-it ini. Nah, kelas ini nanti kalian tulis nama panggilan saja, namanya siapa. Kalian mau menulis membuat keyakinan kelas apa, tapi tidak boleh menggunakan kata-kata yang jangan atau tidak ya. Contoh memang ingin kelasnya bersih, saya ingin kelas saya bersih gitu ya. Jadi jangan membuang sampah, jangan gitu. Tapi gimana? Menjaga kebersihan, ya, seperti itu. Paham ya? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Tadi kalian sudah menempel semua ya kesepakatan kelasnya. Tadi ada yang gimana ini? Izin kepada guru ketika akan ke toilet. Nah, berbicara sopan. Banyak ya. Disiplin. Patuh pada guru. Datang tepat waktu. Ini merupakan keyakinan kalian bersama ya. Keyakinan kalian bersama yang kalian patuhi ya, harus dipatuhi. Baiklah anak-anak, demikian tadi keyakinan kelas yang sudah kalian buat sebagai kesepakatan bersama kelas ini untuk dipatuhi bersama. Terima kasih ya.
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kandangan 1, Ibu Dian. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semua. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, hadirin semua yang datang pada hari ini, di sini saya mewakili Ibu Dian mengucapkan terima kasih atas kerawanan dengan semua untuk memenuhi undangan, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Pada tahun 2022 ini kita patut berbangga di Kecamatan Tujuh ada beberapa yang ikut seleksi calon guru penggerak, kurang lebih ada 4 orang, mulai tahap 1 dan tahap 2 lolos semuanya. Yang sekarang ini merupakan tugas yang harus di-upload di LMS-nya. Sini saya sebagai pemandunya, pemandu materinya, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan inti pada siang hari ini. Yang pertama adalah nanti kita awali dengan registrasi. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Yang kedua pembukaan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang terakhir ada doa, dan kegiatan intinya nanti ada penyajian materi dari rekan hebat kita dari Budian dan ASK. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada beliau Bu Lisa. Kami persilahkan. Hadirin mohon untuk berdiri. Jaya
berdiri, silakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kandangan 1 pada Budian, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SDN Kandangan 1, Bapak Ibu Guru dari SDN Mori 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SDN Mori 2, Bapak Ibu Guru dari SDN Padang 2, dan Bapak Ibu Guru dari SDN Pagar Besi 1. Terima kasih matur nuwun rawuhipun di acara diseminasi CGP Angkatan 7 SDN Kandangan 1 tahun 2022. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kasih sayang, berkah, rahmah, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di SDN Kandangan 1 ini pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa-apa. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, saya sebagai Kepala SDN Kandangan 1 merasa terhormat atas kerawan panjenengan semua di acara diseminasi, sosialisasi juga budaya positif untuk bagi kami, saya dan Pak Iskak sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 memenuhi tugas kami, yaitu 1.4 budaya positif. Kami selaku warga SDN Kandangan 1 merasa senang jenengan bisa rawuh di acara ini. Saya bangga juga kepada Bapak Ishak yang sudah menjadi calon guru penggerak Angkatan 7. Semoga beliau bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti kegiatan, mengikuti program pemerintah, yaitu guru penggerak. Mengapa guru penggerak? Karena memang program dari pemerintah yaitu ingin menggerakkan guru. Kita sejatinya adalah pembelajar sejati, pembelajar selama kita hidup, kita harus terus belajar. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, tidak mungkin stagnan, tidak mungkin berhenti di tempat, terus mengalami perubahan waktu demi waktu, detik demi detik bahkan. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar untuk memberikan yang terbaik buat anak didik kita, anak didik yang akan nantinya menjadi pemimpin perubahan di negara kita tercinta ini. Jadi sebagai seorang pembelajar harus terus mau bergerak, baik itu menggerakkan diri sendiri ataupun menggerakkan orang lain untuk kepentingan anak didik kita nantinya. Saya juga minta maaf apabila ada dalam penyambutan panjenengan masih ada kekurangan, ada kekhilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya, terima kasih. Mari kita belajar bersama pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kerawan panjenengan semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Bu Dian terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah agar nanti kegiatan ini kita berjalan dengan lancar mencapai tujuan yang diharapkan,
marilah kita berdoa sejenak kepada beliau. Kami persilakan Pak Ali untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yaghfiruna wa yaghfiru mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa husnul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'il a'mali wal afat wa tamtatina biha jami'al hajat wa jazana biha min jami'i sayyi'ati wa qana darajat wa tubalighuna fi sallallahu alaihi jami'il khawati wal hadith wa dhamma. Allahumma barik lana fi rajul wa syabana qabla Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan pembukaan kita pada siang hari ini. Setelah ini kita akan memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh dua orang calon guru hebat kita. Ada Bu Herdian Sriwutami Kartikasari dan Bapak Muhammad Rizka. Kegiatan nanti intinya adalah kita saling berbagi ilmu, kita saling belajar, bukan nanti Budian di depan terus pesertanya duduk dia mendengarkan sebenarnya, tapi dengan nanti ada sesi tanya jawab. Pertama kita sampaikan materinya dulu dari Budian dan Pak Iska. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti di sesi yang selanjutnya ada tanya jawab dari peserta, dan terakhir perlu adanya sebuah testimoni. Nanti testimoni bagaimana pelaksanaan kegiatannya dari penyampaian materi, bahasa yang digunakan. Nanti monggo yang bersedia untuk memberikan testimoninya. Sebelum ke penerapan budaya positif, ini sedikit berbagi dari saya sendiri. Terkadang memang kita mengikuti suatu program itu, pengalaman dari saya itu mengajak itu sesuatu hal yang sulit. Terkadang kita sudah bergerak yang sulit, memang itu menggerakkan itu yang paling sulit. Kenapa? Banyak sekali ketika kita ajak itu, satu mesti wajib boga ya Pak, itu dua kok suwi menti dikon opo ae, itu yang kedua. Yang terakhir itu yang paling parah begini, itu ya tidak semuanya, tapi dari saya oleh opo opo itu. Nah, nanti mungkin dari sampaian yang disampaikan oleh Budian, Pak SK membuka hati dan pikiran panjenengan, bisa jenengan sampaikan ke sekolah panjenengan untuk bersama-sama membuka hati. Berarti hati ini terbuka, belum terbuka, belum jadi biasanya jadinya belum dapat hidayah, belum dapat hidayah kok habis tenaris, pokoknya ya belum tergerak lah. Monggo pada Budian bisa menyampaikan hal-hal yang terpenting, yang budaya positif yang sudah berjalan di SDN Kandangan. Karena budaya itu kan sesuatu yang kita yakini, kita lakukan secara tidak sadar, tapi sudah merupakan perilaku sehari-hari. Karena positif, namanya budaya ini baik. Positif berarti apik, berarti budaya yang apik yang sudah berjalan di SDN Kandangan. Karena budaya itu butuh program. Programnya banyak, tapi kalau tidak ada aksi nyata, ya percuma. Ini hanya sedikit aksi nyata berbagi praktek baik yang sudah berlangsung di SDN Kandangan. Itu saja saya akhiri. Pada Budian, monggo waktu dan tempat
Kami persilahkan semoga dapat mencerahkan kita semua. Terima kasih kepada Pak Anang atas pencerahannya juga, memberikan motivasi untuk kita semua juga. Pengalaman beliau selama menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 5 luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, kita akan mulai mengikuti apa sih budaya positif itu. Untuk di SDN Gandaran 1 memang kita sudah memprogramkan pembiasaan-pembiasaan yang semoga nantinya akan bermanfaat untuk anak-anak di kehidupan yang akan datang. Ya, terutama dari di sini adalah sebagai Adiwiyata Kabupaten kita mencanangkan budaya cinta lingkungan, budaya bagaimana anak-anak malu untuk membuang sampah sembarangan, malu untuk merusak tanaman dan sebagainya. Ini adalah sebuah budaya yang terus kita canangkan, yaitu asal ada sampah ambil, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu. Ada beberapa juga kegiatan-kegiatan SDN Gandaran 1 yang kami sangat berusaha agar menjadi sebuah budaya positif. Baik. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Gandaran 1. Saya Herdian Silutami Kartikasari bersama rekan saya Muhammad Ishak SPDI akan berbagi ilmu, ya, belajar bersama. Tidak ada yang lebih di sini. Semuanya ingin menimba ilmu. Bagi kita ilmu adalah sesuatu yang penting. Tidak mungkin kita mendidik anak sesuai dengan zaman kita. Zaman kita yang dulu, yang tahun saya SMA aja kelulusan 97, tidak mungkin kita ajarkan anak tahun-tahun seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda. Jadi mari kita didik anak-anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Saat ini anak-anak sudah terkepung dengan pesatnya informasi, teknologi informasi yang kadang bahkan mungkin kejam bagi mereka, ya, karena mereka sangat mudah untuk melihat internet, baik itu entah itu positif atau negatif, dengan sangat mudahnya. Dan bagi kita guru, tugasnya adalah menuntun anak-anak agar menjadi pribadi yang baik dari sekarang hingga nanti di masa depan mereka. Mungkin Pak Yusuf. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta dan demi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di sekolah kita tercinta pada khususnya. Apa sih pentingnya budaya positif itu? Nah, ini sudah dicanangkan di Standar Nasional Pendidikan yang merupakan acuan kita dalam mendidik anak-anak, yaitu lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita memang harus menghamba dalam artian memberikan yang terbaik untuk murid, karena murid-murid kita nantinya akan menjadi pemimpin yang memimpin kita, ya, di masa yang akan datang. Dan sebagaimana sudah tertuang pada Standar Nasional Pendidikan di pasal 12 selanjutnya. Baik, budaya positif, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nanti kita akan belajar bersama apa saja yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah nanti dari saya akan memberikan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Isha akan memberikan posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang sudah dicanangkan pemerintah, yaitu pelajar Pancasila sebagai acuan kita bagaimana anak-anak bisa nantinya setelah lulus dari SD, kalau kita guru SD adalah menjadi seorang pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma
di mana setiap anak dengan keunikan masing-masing berhak mendapatkan ilmu dan pendidikan terbaik dari kita, apapun kelemahan mereka, karena itu adalah keunikan yang mereka miliki. Jadi kita belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti lagu yang sudah kita hafalkan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Diharapkan nanti anak-anak setelah lulus dari SD yang kita cintai ini, mereka menjadi bisa meneladani profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Bagaimana anak-anak kita akan menjadi anak yang berakhlak, yang sesuai dengan kelima Pancasila, memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Yang paling penting adalah bisa menerapkan kepercayaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Dalam ini adalah anak-anak akan mempertahankan kebudayaan luhur, tidak lupa dengan budaya lokalnya, walaupun mereka akan mendapatkan pengetahuan dari kebudayaan dari luar yang begitu gencar, mempengaruhi pola pikir anak-anak juga. Mereka tetap mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap terbuka berinteraksi dengan budaya lain, tetap menerima budaya lain dan budaya positif diterima oleh anak-anak. Mereka juga bisa menyeleksi budaya mana yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran anak-anak. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai, bagaimana menghargai budaya satu dan budaya yang lain, tidak terpengaruh dengan isu sara dan sebagainya. Selanjutnya adalah gotong royong. Nah, ini juga kolaborasi, saling menolong, saling membantu satu sama lain sangat dibutuhkan. Karena hari ini sendirian itu, pintar sendiri itu tidak cukup. Sekarang banyak orang pintar, tapi adalah orang yang bisa berkolaborasi dengan teman yang lain yang kita butuhkan saat ini. Selanjutnya Pak, masih ada satu Pak. Yang keempat adalah mandiri, yaitu menjadi anak-anak mandiri, bertanggung jawab dengan hasil belajarnya. Bernalar kritis maksudnya adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Nah, yang bernalar kritis ini sangat diperlukan sekarang pada dunia global saat ini. Karena hati-hati dengan informasi-informasi yang hoax seperti itu. Anak-anak harus bisa menelaah, harus bisa mengevaluasi, harus bisa mengetahui ini yang benar, ini pengetahuan yang benar, ini yang salah, mana yang bisa dicontoh dan mana yang tidak. Ini adalah sangat pentingnya bernalar kritis. Terakhir kreatif Pak Esati. Untuk yang terakhir kreatif, nah yang kreatif ini anak-anak mampu membuat sesuatu untuk negaranya pertama, untuk dirinya sendiri pertama, yang kedua untuk sekolahnya, selanjutnya adalah untuk negara tercinta, mampu memberikan yang terbaik, memodifikasi sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak secara luas. Kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal juga. Tidak suka menjiplak, ya. Boleh kita ATM tetapi tidak harus menjiplak secara keseluruhan, itu adalah ilegal. Jadi kita ajarkan anak-anak untuk menggunakan pemikiran-pemikiran orisinal mereka untuk bisa membuat karya mereka sendiri. Selanjutnya, baik. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, ini dalam budaya kita kalau ada kata-kata disiplin, itu pasti maknanya adalah memaksa seseorang untuk
patuh terhadap aturan. Jadi intinya disiplin itu sesuatu yang paksaan, memaksa. Selama ini kalau kita mengetahui arti dari kata disiplin, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang disiplin, yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin yang kita ajarkan ke anak-anak itu bagaimana cara anak-anak itu sadar dengan dirinya sendiri, sadar bahwa misalnya dia melakukan sesuatu berarti oh saya melakukan kesalahan. Jadi yang diharapkan dari pendidikan adalah unsur intrinsik dari dalam diri anak-anak sendiri. Kalau mereka membuat kesalahan, mereka sadar dan mereka bisa melakukan hal-hal seperti meminta maaf dan sebagainya dengan kemauan sendiri tanpa harus paksaan dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Selama ini kita identikan disiplin dengan memberikan hukuman. Apabila tidak melakukan sesuai dengan tata tertib sekolah, hukumannya ini, seperti itu. Selama ini ya, jadi kita membuka wawasan kita bahwa disiplin bukan seperti itu. Selanjutnya, apa sih tujuan dari disiplin positif itu? Menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri, bukan karena paksaan kita sebagai guru, bukan karena tekanan kita sebagai guru, tapi memberdayakan kreativitas anak-anak bahwa ini harus saya lakukan karena untuk kebaikan diri saya. Kita harus canangkan ke anak-anak seperti itu. Seperti misalnya membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus yakin kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi bukan karena kita yang melihat atau ada hukuman tertentu apabila anak tidak membuang sampah sembarangan. Itu unsur ekstrinsik yang kita harapkan adalah anak-anak mau dengan sendirinya membuang sampah sembarangan dan sesuatu yang negatif, yang jelek, jadi mereka tidak akan melakukannya karena itu nanti bisa membuat polusi, bisa mengotor dan sebagainya. Itu adalah unsur intrinsik dari diri anak. Jadi misalnya maaf ya, saya melihat mungkin juga di pengalaman saya, misalnya dari mobil gitu, maaf ya, kita naik mobil di depan saya itu ada mobil gitu dan dengan seenaknya dari dalam mobil itu membuang sampah keluar. Itu juga merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan. Kalau dilihat juga anak-anak, kalau misalnya anak-anak akan yang punya motivasi intrinsik akan bilang begini, loh kok buang sampah ya? Padahal kan yang naik mobil itu kan juga berpendidikan, seharusnya tahu bahwa sampah sembarangan itu tidak baik misalnya begitu. Jadi unsur intrinsik dari dalam anak harus kita kuatkan Bapak Ibu agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Jadi bukan karena paksaan atau karena tekanan dari kita. Selanjutnya Pak. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, ini secara keseluruhan ya, dan nanti akan kita terapkan kepada murid kita. Mungkin nanti kita akan menemui anak yang suka mengganggu teman yang lain. Itu karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar misalnya mendapat kasih sayang tidak terpenuhi. Ada anak yang suka membuat keributan di kelas. Itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, sebagai guru harus tahu, memang tugas guru adalah mengetahui secara individu kebutuhan anak masing-masing secara benar sehingga mereka tidak melakukan hal-hal negatif di dalam kelas maupun di sekolah. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Nah ini di penguasaan ini biasanya ada anak-anak yang arogan, yang suka membuli, ya. Anak-anak yang senang apabila ditakuti temannya. Itu adalah karena kebutuhan dasarnya
kita beri bimbingan bagaimana menjadi anak yang baik, tidak melakukan pembulian dengan temannya. Yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah nah ini yang kelima ya. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Ciri-cirinya adalah anak-anak bisa menebus kesalahan namun belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, dan fokus pada solusi, bukan untuk menyalahkan anak. Contoh kasus di sini misalnya anak sering tidak mengerjakan PR, biasanya kita memberikan hukuman. Bagaimana dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, misalnya guru akan menghukum anak itu di depan kelas, guru marah, anak jadi takut, itu hukuman. Gagal. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk memberikan PR-nya saat istirahat. Jadi kita tidak harus marah-marah kepada siswa, memberikan konsekuensi tidak mengerjakan PR adalah sudah disepakati bersama-sama mengerjakan saat istirahat. Jadi anak itu tidak istirahat, tetapi mengerjakan PR-nya ketika waktu istirahat. Bagaimana dengan restitusi? Guru menanyakan apakah tidak mengerjakan PR itu sesuatu yang benar, apakah sudah melanggar keyakinan kelas dan sebagainya. Ini masuk ke restitusi. Jadi anak akan melihat pada diri mereka sendiri bahwa mereka sudah melakukan kesalahan dan mereka menemukan cara atau solusi agar anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Baik, saya sampai ke 5 kebutuhan dasar manusia sama hukuman, restitusi, penghargaan, dan sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak, bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Misalnya bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dasar anak, misalnya. Kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih disampaikan dia yang sudah memberikan sedikit peran. Kita berikan aplaus yang paling selanjutnya, yaitu yang kedua, paparan lagi berbagi praktik baik dari calon guru penggerak Pak SK sebelum ke yang kedua. Dia tadi kan sudah kok soworius saya dari belakang. Monggo untuk ice breakingnya kita pasrahkan kepada Pak. Semangat pagi. Bapak Ibu, coba ini saya ingin sedikit permainan. Mohon berdiri sejenak. Silakan untuk yang sini menghadap ke sampai menghadap, yang sana menghadap ke sana. Ya, ya, sampai menghadap ke depan. Ya. Ini untuk interaksi kita dengan teman kita. Monggo Mister Anam. Ya, jadi interaksi kita biar mengetahui kekompakan dengan teman kita. Hanya satu, kalau double itu mengepal ini yang nempel. Masukkan dengan temannya. Ya, double. Nah, kalau di ini. Nah, kalau D belakangnya. Nah, oke ya. Siap, bisa ya? Double. Nah, double gini. Berpasangan dulu. Nah, contohnya gini. ya, double. Oke. Double. Dis. Ya. Dan baliknya. Oke ya. Dis ya. Ayo, double. Dis, double, dead. Ayo, lihat. Ayo, ini harus kompak. Dia membangun chemistry dengan teman yang di luar.
Bis. Apa? Bunyinya double. Dis. Double dash. Double dis. Double dash. Ulang lagi. Lebih simak lagi. 1, 2, 3. Double dis. Double dash. Double dis. Berarti kalau nggak kompak kurang. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, sekali lagi yang pelan ya. Double dis. Double dis. Double dash. Double dis. Ya, double dash. Double dis. Double dash. Double dis. Double dash. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Pak Joko. Suasana kembali meriah. Matur nuwun. Sampaikan terima kasih untuk Kang Joko oleh calon guru penggerak kita selanjutnya ini Pak Kaji, Pak Yai. Jadi disuruh bicara kok yo ingat waktu ya sih biasanya setengah 12 terus lari. Monggo pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu ya, karena waktu juga sudah semakin siang. Biasanya hawanya nek awan iki saya suwe saya ngantuk. Terus buri bener pemaneh dikei langgam sing rada reng-reng ngono enak digumapan. Langsung kemauan nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih buat Pak Joko tadi sudah mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk merefresh kembali rasa lelah, rasa ngantuknya. Nah, aku rajin ya tak speaking tapi sudah di speaking sama Pak Joko yang lebih seru lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pada pagi atau siang hari ini, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Budian tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Ini oleh-oleh dari CGP ya, pendidikan CGP yang baru kami laksanakan kurang lebih 3 bulan. Baru masih separuh, baru sampai modul 1.4 ya ini, dan kami harus mendapatkan tugas dari pendidikan itu untuk membuat atau menyampaikan, mensosialisasikan, mengimitasikan kepada teman-teman guru untuk membagikan ilmu kepada teman-teman guru, baik di sekolah, di lembaga maupun di komunitas yang ada di KKG ataupun yang lain. Nah, ini kesempatan pada pagi hari ini atau siang hari ini kami berdua sama Ibu Kepala Sekolah Ibu Dian ya, kebetulan dari SDN Kandangan ini pas kok yuk bareng ya menjalankan atau melakoni pendidikan calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Ya ini ya, alhamdulillah kami bisa menghadirkan panjenengan sedaya dan matur sembah nuwun ingkang sebesar-besarnya tanpa umpami ya, sebesar-besar atas kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum berbicara tentang kontrol, tadi bagian saya kontrol ya. Kontrol apa? 5 posisi kontrol. Nah, iki kan foto. Saya ingin mengajak sedikit, nggak usah Kak lihat apa untuk materinya karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Budian tentang perubahan paradigma belajar,
filosofi Kahadi bahwasanya sekolah itu apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak didik kita. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Budian. Saya akan mencoba masuk pada tugas saya. Namun saya ingin mempunyai sebuah permainan, bukan permainan tapi ingin Bapak Ibu membagikan kartu ini kepada Bapak Ibu. Dan saya Pak, monggo dibagi satu-satu Pak ke belakang. Ben cepat Pak. Nah, ya, kartu itu satu-satu saja. Silakan Bapak Ibu tulis di dalam kartu itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang sangat berharga, yang sangat berarti, yang mana sesuatu itu perlu panjenengan jaga dengan erat. Jenengan genggam sekuat tenaga. Dalam genggaman silahkan tangan kanan atau tangan kiri, monggo. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Ya. Sangat penting sekali bagi kehidupan Anda. Wes, sudah di wall-wall dipegang. Tulis dulu. Bagi jenengan itu nopo sesuatu sangat berharga. Sampun wes pokoknya terserah jenengan. Setelah itu, ya, tugas B rekan Anda, silakan nanti sama sampingnya atau belakangnya nggak apa-apa. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Koncone panjenengan, baik itu yang belakang atau sampingnya, berusaha semaksimal mungkin ingin mengetahui apa yang ada di kepala tangan Anda. Ya, pokoknya dia pengen ngoyo, bahkan sampai bujuk. Ya, pokoknya ngerayu, yang bujuk sampai bahkan memaksa. Awas kalau bududono. Nah, kemana-mana. Monggo, silahkan cari pasangan sampingnya. Dan kamu juga ingin mengetahui apa yang digenggam teman kamu. Ya, sudah. Monggo, kalian pinggirnya buatan apa-apa, kalian sampingnya kanan kiri buatan apa-apa. Di kepal-kepal disimpan itu sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Anda. Dan jenengan menjaga sesuatu itu dengan sekuat tenaga. Tapi teman kamu yang ada di sampingmu ingin mengetahuinya. Bahkan sampai memaksa kamu, mungkin sampai merayu. Oh betul aku didono toh. Sudah dipraktekkan. Coba aja. Kita coba Bu Lisa sama Bu Anis. Bu Lisa ingin mengetahui sesuatu yang berharga yang ada di genggaman Bu Anis. Sekuat tenaga membuka. Wes toh ya, gimana? Silahkan, ini contoh ya. Ya, Bu Lisa, bagaimana saya ingin mengetahui apa yang ada di bawah? Dia melakukan segala cara. Dia berkerayu, memaksa, Pak Karno sama bingung. Wes gantian salah satu. Yo, bagaimana? Bisa nggak kamu meraihnya? Tidak bisa. Loh, coba kali. Bu Lisa bisa nggak? Nggak bisa. Itu Saya bisa Pak. bisa. Coba Pak Karno bisa. Harus bisa. Oh bisa. Oke, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Oh bahkan ada sampai kaya ngono Pak Karno berjuang. Apa yang akan terjadi? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Ayo, apa yang akan terjadi? Monggo Pak Muwajir. Sedikit kata-kata. Apa yang akan terjadi apabila terjadi seperti ini? Jadi dari kisah ini ada yang memegang sesuatu yang kuat tadi, kemudian yang satunya ingin mengetahui dengan berbagai cara merayu. Tapi ada yang berhasil, tapi berhasilnya dengan cara memaksa. Mungkin ada yang sampai nangis ngerayu nggak berhasil. Dari kejadian ini monggo, mungkin ada yang mau komentar apa yang terjadi dari kisah ini. Mungkin ada Bu Yuli, Bu Titi.
Itu kan soalnya. Monggo. Ya mungkin karena kita terlalu Di depan aja nggak, biar semuanya kan enak kalau dulu. ya dari permainan tadi, filosofi permainan tadi, bahwa apa yang kita genggam erat dan kita simpan belum tentu memberi manfaat buat kita, tapi ketika kita mempunyai sesuatu yang terbaik kita berikan kepada orang lain tentu tidak akan penasaran, dan dari berbagai pemberian itu maka kita juga dapat dari orang lain yang belum tentu kita berikan. Itu mungkin filosofinya. Oke, terima kasih buat Taman, buat Joko. Mungkin dari yang lain, Bu Titi ada? Loh, monggo, nggak apa-apa, silahkan. Bu Titi mungkin ada. saya Pak Muhajir, monggo. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa terjadi benda atau tulisan yang di kertas itu yang digenggam, bila diberikan kepada temannya tanpa adanya paksaan, itu sudah diberikan, karena apa tulisan yang berada itu menguntungkan bagi yang menggenggam. Hal itu mungkin bisa terjadi. Contoh, Bu, jenengan maju. Contoh. Ini contoh. Nah, iya. Karena Ibu Guru ini saya yang megang tulisan. Saya rela tanpa dia memaksa, sudah tak kasihkan. Bisa dibaca. Tolong dibaca. Dibaca keras. Oke, sesuatu yang berharga. Iya, ada apa-apa. Ya nggak apa, dibaca aja. Apa ya? Surprise. Ampau. Lampar di kanvas. Oke. Ini suatu contoh. Bila hal itu dilaksanakan oleh yang berebut, saya akan berhasil mendapatkan suatu keuntungan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kamu, ya. Ini juga benar, ada benarnya. Ya. Dari filosofi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Sekarang yang dilakukan oleh orang yang menyimpan genggaman itu apa? Yang dilakukannya mesti mempertahankan itu. Dari kegiatan ini, siapa yang mengontrol semuanya? Siapa? Dipaksa bisa nggak? Kan nggak bisa. Seperti Bu Lisa tadi mencoba mengambil sesuatu dari Bu Anis secara paksaan, bisa nggak? Dirayu, dipaksa, nggak bisa. Berarti siapa yang mengontrol sebenarnya untuk memberikan? Tadi sudah dikasih contoh Pak Muhajirin di depan. Bagus Pak. Pak Muhajirin dengan sukarela memberikan sesuatu itu kepada Bu Nova. Berarti kan yang mengontrol bukan yang meminta, bukan Bu Novanya. Selama yang memegang sesuatu itu yang berada nggak mau memberikannya kepada orang yang akan diberikan, kan tetap digenggaman. Tapi Pak Muhajirin dengan sukarela memberikan kepada Bu Nova. Itu artinya berarti yang mengontrol itu A, Anda yang memegang sesuatu itu, atau B, teman Anda yang meminta sesuatu itu? A, pasti A yang memegang sesuatu. Betul. Ini kalau kita hubungkan dengan murid kita, dengan posisi kontrol. Sebelum saya masuk ke posisi kontrol tadi ya, saya ingin mengajak permainan ini sengaja untuk kita biar siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan tadi, atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya. Tadi sudah ada jawaban yang jelas, yang memegang kepalan tadi. Ya. Kalau toh
Yang ingin tahu tadi mendapatkan sesuatu dari yang bukan tidak mendapatkan, ya mendapatkan. Tapi apa yang terjadi dengan yang memegang tadi? Dia dipaksa, dan apa yang terjadi? Mungkin kecewa, marah, merasa tersakiti, pasti itu. Ya. Tapi kalau seperti Pak Muh tadi, Pak Muh suka rela memberikannya. Apa yang terjadi ke Pak Muh? Bahagia, tetap bahagia, enjoy, tidak merasa dipaksa dan tidak marah. Tentunya kita sendiri yang memegang kontrol tadi. Di sini Bapak Ibu, ini ilustrasi guru mengontrol murid, teori kontrol. Jadi pada dasarnya seorang guru itu tidak bisa memaksa murid pada dasarnya. Jadi gini Pak, awal saya belajar di pendidikan guru penggerak, banyak sekali saya mendapat tamparan. Terus terang, selama ini yang saya lakukan secara pribadi itu bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari saat ini di guru penggerak. Selama ini mungkin Bapak Ibu sampun boten, tapi nek kula kita sering melakukan pemaksaan terhadap anak. Kamu harus ikuti aturan ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita sering sekali memaksa, mengontrol anak seperti itu, ya, memaksakan kehendak kita kepada anak. Jadi saat belajar pertama itu, saya koyok-koyok di, wah, lagi kena aku seperti itu. Ya. Jadi kaya wong ngono piye? Sadar dari mimpi, Pak. Sadar dari mimpi. Ya. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu pada dasarnya. Sekuat apapun kita memaksa kepada murid, selama murid tidak mau melakukannya, pasti tidak bisa. Tidak akan dilaksanakan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan. Toh kenyataannya seandainya murid kita suruh, kok dia walaupun dalam keadaan terpaksa mau melakukannya, itu bukan karena paksaan dari kita, tapi karena memang dia mau melakukannya walaupun dengan terpaksa. Nah, ini yang harus kita gali. Kita inginnya murid kita itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan terpaksa, atau mereka menyadari harus melakukan itu karena itu merupakan budaya positif, merupakan keyakinannya untuk melakukan itu. Dan di situ yang harus kita pelajari. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun semuanya memiliki tujuan. Bocah kuakar, kadang-kadang bocah umur tempat ya kuakar, nek kandungan itu kuakar bocah padahal ini super gerakan ya. Pokoknya saya dikacang. Nah, ada apa di balik itu? Nah, tadi disampaikan kemudian tentang kebutuhan tadi, kemudian dasar manusia. Mungkinkah mereka itu karena kurangnya perhatian, kasih sayang atau apa? Atau mungkin memang dia itu mempunyai kebutuhan ingin menjadi penguasaan tadi ya, penguasaan yang menjadi pemimpin yang disegani atau itu yang dibutuhkan untuk sebagai guru untuk pendekatan terhadap anak. Ya, sejak awal tadi sudah disampaikan pada dasarnya sekolah itu adalah menurut Gadget Dewantoro bagikan ladang, ya, sawah, yang mana anak didik kita itu adalah merupakan benih-benih yang akan kita tabur. Ya. Kita tidak bisa memaksa benih jagung akan tumbuh menjadi padi, jagungnya menjadi jagung, padi menjadi padi. Nah, apa yang dapat kita lakukan? Ya, yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan lahannya, memupuk tanamannya, menyirami sehingga mereka bisa tumbuh kembang menjadi tanaman-tanaman yang subur, yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Di situ yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu, itu sedikit
tentang masalah kontrol tadi. Jadi intinya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi semua kontrol itu ada pada diri murid sendiri. Saya tadi kebagian menyampaikan tentang kontrol, hukuman sudah ya, hukuman tadi, hukuman konsekuensi sudah, hukuman penghargaan tadi sudah disampaikan. Nah, ini kolomnya, restitusi sudah, sampun sudah, keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk pada kontrol 5 kontrol tadi ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Selama ini sudah kita laksanakan atau belum membuat keyakinan kelas? Mungkin dalam pendidikan sehari-hari. Keyakinan kelas itu apa? Mungkin Bu Lisa bisa jawab. Kesepakatan bersama di kelas tersebut, ya, untuk menentukan tata tertib, ya, pembiasaan Ya. Sama nggak dengan peraturan kelas? Sama dengan tata tertib. Sama tidak keyakinan dengan peraturan tata tertib? Nggak sama, ya sama, hampir sama. Kalau dulu sering kita dalam K13 dulu kan membuat kesepakatan kelas, gitu ya kalau dulu. Lalu sekarang ya hampir sama. Sekarang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa tidak membuat peraturan kelas 1? Nah, kok dibuat keyakinan kelas? Kalau peraturan itu yang membuat adalah hanya seorang guru. Kalau peraturan yang membuat hanya seorang guru, sedangkan keyakinan itu dibuat kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, terima kasih sudah dijawab sama kamu. Tepuk tangan kamu. Nah, dari ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa orang kalau naik sepeda motor roda 2 harus pakai helm? Itu kan karena untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, cuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan, kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai sebuah atau suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu namanya keyakinan. Seseorang itu lebih merasa termotivasi, ya, dari dalam dirinya tadi yang disampaikan Bu Dian tadi, intrinsik, ya, dari dalam dirinya, daripada mereka menganggap itu sebuah peraturan. Kalau kita membuat keyakinan itu, ya. Lanjut. Dan biasanya keyakinan itu kita buat pada awal tahun pelajaran baru, dan ini sudah dilaksanakan atau belum? Nah, ini. Jadi dalam kelas awal tahun pelajaran baru kita masuk pertama, setelah kita buat kesepakatan atau keyakinan ke kelas. Mau dibawa kemana mereka? Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Itu nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ini tadi ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Kalau peraturan biasanya kembalikan barang ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke kata-katanya itu tidak menanggung pelarangan atau perintah, tapi bertanggung jawab terhadap barang-barang kelas. Nah, lebih ke kata apa gitu, kerja.
dilarang mengganggu orang lain, nah kita dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas kata-katanya itu menggunakan saling menghormati dengan sesama teman. Dilarang merokok. Nah, mengenai keyakinan kelas orang nenek SMA biasanya kan gitu ya. Menjaga kesehatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah, berkomitmen hadir pukul. Nah, bahwa dilarang membuang sampah itu kalau biasanya peraturan, ya dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan dan seterusnya, itu perbedaannya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Dan ini mungkin kalau sudah menerapkan ya alhamdulillah. Kalau belum semoga nanti kedepannya kita bisa membuat. Karena ini nanti hubungannya dengan kontrol tadi. Sebelum saya berbicara ke kontrol, tak ajak ke keyakinan kelas dulu. Jadi yang pertama prosedurnya itu bercurah pendapat. Kita bersama anak-anak didik kita, yes, pokoknya diajak ngomong lah. Nah, ayo anak-anak kita membuat sebuah keyakinan kelas apa yang penting, tidak menggunakan kata-kata negatif. Nah, menyusun keyakinan kelas, mencatat semua masukan dari tempat terbuka dan semua bisa melihat hasil curah pendapat. Diajak, wes, dong seperti tulis tadi loh. Apa itu? Apa namanya? Kenapa bu? Kertas, suruh mencatat. Kamu inginnya itu ke depan itu proses pembelajaran itu bagaimana di kelas kita? Nah, biar mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oleh satu-satu. Yang penting jangan memakai kata negatif. Kata negatif contohnya ya dilarang tadi. Ya, harus menggunakan kata positif, saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, taat beribadah, hadir tepat waktu. Nah, seperti itu loh kata-kata positif. Ya, kalau kata negatif kan jangan buang sampah, tidak hadir tepat waktu. Kemudian setelah itu meninjau kembali curahan pendapat atau dari anak-anak tadi, dikumpulkan, ditempelkan, biasanya setelah ditempelkan ditinjau mana yang pas menjadi keyakinan kelas. Setelah ditinjau kemudian dicatat, karena itu perlu dicatat menjadi sebuah kesepakatan bersama keyakinan kelas dan ditandatangani seluruh siswa. Pada akhirnya itu nanti yang menjadi acuan mereka untuk meyakini keyakinan mereka sendiri. Itu beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan kan kita biasanya peraturan itu memaksa kita. Wong biasanya roh peraturan itu untuk pedih ya kamu ya. Alah aturan ini. Tapi kalau keyakinan mereka menyadari, bukan terpaksa, tapi mereka menyadari bahwa itu sudah merupakan keyakinan saya, keyakinan bersama, kesepakatan bersama untuk kita yakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Yaitu makanya trik-trik sistem membuatnya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini sudah tadi disampaikan oleh dia terkait masalah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dari 5 kebutuhan ini, saya yakin semua manusia itu melakukan sesuatu pasti dasarnya ya lima ini. Wong serengen jenengan serengen karo bojone. Ini aslinya kurang apa? Mungkin kurang bojone. Bojone kok ya wis cukup. Oh, kurang perhatian. Oh, berarti yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan perhatian. Ya, murid juga begitu. Cah kok nuwakal WC to. Janjane apa? Nah, itu perlu kita gali. Kurang apa? Kita tanya. Ya. Ternyata kurang perhatian dari guru, kurang diperhatikan teman. Jadi mereka butuh perhatian. Akhirnya sampai membuat sesuatu kegaduhan sehingga mereka diperhatikan oleh gurunya. Jadi intinya itu ini kebutuhan dasar semua manusia. Ada 5 ini. Tadi sudah disampaikan Budian, nggak perlu saya ulas lagi. Ya, nggak perlu saya ulas lagi. Langsung saya akan masuk kepada ini tugas saya, 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, dalam kita mengontrol siswa-siswi kita,
Nah, ini ada 5 macam posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ini ada 5 posisi kontrol dalam rangka kita mengontrol anak didik kita. Mungkin yang sudah pernah kalian jenengan lakukan itu yang mana dari 5-nya? Pemantau. Ya mungkin Bu Rina bisa menyampaikan contohnya memantau siswa itu bagaimana? Gak apa-apa. Monggo. Kita sharing saja ya, orang memburi. Aku suka Bu sama senior. Yang jelas ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kita sharing saja. Saya yakin panjenengan sudah pernah melakukan dari kelima posisi ini, kontrol ini. Kalau Bu Rina tadi menyampaikan apa? Pemantau. Contohnya apa Bu Rina? Ya setiap hari kan. Biar semuanya tahu, kita sama-sama sharing. Iya, terima kasih. Yang posisi pemantau yang selama ini saya lakukan di kelas saya, kita setiap hari kan memberikan tugas ke anak, Pak. Oke, misalnya PR seperti itu. Nah, setiap pagi ya selalu kita tanyakan, kita tagih PR-nya itu dikerjakan apa tidak. Contoh, salah satu contohnya seperti itu. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Bu Haja, Mas Rifa? Yang mana Bu? yang sudah sering dilakukan. Satu yaitu posisi menghukum. Nah, posisi menghukum itu adalah menghukum anak yang dalam suatu pembelajaran melakukan kesalahan. Tapi menghukumnya adalah sifat pembelajaran, bukan sifat mengajar. Terus itu Pak, yang kedua itu Pak, posisi membuat rasa bersalah itu. Rasa bersalah. Apa ya? Itu saya kurang tahu ya. Yang ketiga posisi teman, bahwa guru di dalam kelas itu adalah seperti kepada murid-murid itu adalah seperti teman. Jadi cara belajarnya itu seperti cara bermain. Tadi yang pernah disampaikan Budi adalah bermain dan belajar. Terus yang keempat kelima ada posisi manajer. Manajer itu di dalam kelas Bapak maupun Ibu guru adalah mengatur dan mengontrol di dalam situasi kelas. Ya, terima kasih. Bu Haja, Mas Rifa. Yang dua belum bisa. Aku dewi lupa teh. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui dan kita pelajari guna untuk mengontrol anak didik kita, siswa-siswi kita. Ya. Dari kelima ini nanti mana yang paling baik yang harus kita terapkan untuk anak didik kita. Ya. Di sini untuk agar lebih memahami, ini akan saya putarkan sebuah video. Nah, kita pahami di sini di dalam video ini ada contoh-contoh ya tindakan posisi kontrol terhadap siswa atau anak didik kita. Ya, monggo dipun bersani ya. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit setelah ada dan kasus ya. melihat bagaimana Kasus Naren yang terlambat hadir. Perlakuan gurunya bagaimana dengan posisi 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ini contoh guru yang menghukum, modelnya seperti ini. Sambil kita melihat, sambil kita membayangkan apa yang sudah saya lakukan, apakah saya sudah melakukan seperti ini atau bagaimana, ya monggo ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, kok biar masuk ibadah iki. Alasan kamu tadi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ya, ini keras Sekarang namanya. keliling lapangan Wes gak mau tahu alasannya, pokoknya harus belajar dihukum. Ini posisi penghukum. Iya Pak Karo ya. Biasanya nadanya kan keras seperti itu. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika Ini dampaknya. berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi ya dampaknya penghukum. Sekarang posisi kedua. Kok aneh. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Pernah nggak bersikap seperti ini kepada murid-murid kita? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Penghukum. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ini namanya Ya sudah, posisi lain kali kontrol jangan bikin ibu membuat susah lagi ya. rasa berat. Ibu tidak akan kuat Jadi lagi kesannya kalau itu begini terus. lebih Bisa jatuh. ngelongsor, ya, mesti ngelongsor dibandingkan tadi. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Menyalahkan. yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Positif atau negatif efeknya, dampaknya akan negatif. Pasti murid akan merasa dirinya itu paling bersalah, gagal ya. Ini kontrol yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, Biasanya gini, habis ibu saya teman-teman guru ini melakukannya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sana.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Bagus gak posisi ini? Sana masuk kelas. Beresin. Kayak ini ingin gini. Nah, sebagai teman ini ya. Sekarang kita lihat apa yang berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Bagus ya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor tadi ada dorongan dari luar, ada dorongan dari dalam. Sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, efeknya di sini. Ini masih belum kesadaran dari diri murid sendiri, belum intrinsik tadi, masih eksternal dari luar karena pada orang tertentu saja. Jadi masih kurang lagi. Ini yang keempat, kontrol tadi seperti yang dilakukan guru. Naren, sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam. Lebih menanyakan Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. konsekuensinya. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini diajak berpikir. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi Karena sebelumnya kan sudah membuat keyakinan-keyakinan tadi. Iya Bu, Tanya. saya meyakininya. apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Diajak mencari solusi atas kesalahannya. Untuk tidak lupa Bukan menghukumnya, tapi mencari solusi. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar
belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Yang paling ideal yang mana? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian tadi ya Bapak Ibu, contoh dari 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan di sekolah buat anak didik kita. Dari kelima tadi memang posisi yang kelima lah yang paling ideal, yang paling efektif, yang paling bagus untuk kita terapkan kepada murid kita, karena di situ menumbuhkan rasa mandiri seorang murid untuk meyakini keyakinannya ya sendiri, dan di situ juga kita memberi pembelajaran kepada murid bagaimana mereka mencari solusi atas tindakannya atau kesalahannya tadi. Nah itu, ini ada langsung kita cepat. Yang kita butuhkan itu kan tadi motivasi intrinsik tadi yang bisa tumbuh dari diri murid sendiri itu. Yang kalau dari keempat penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu masih sifatnya eksternal. Nah, walaupun tadi juga baik, kalau teman pemantau ini juga positif. Yang negatif kan penghukum sama pembuat rasa bersalah. Efeknya, akibatnya di belakang itu sangat negatif. Tapi kalau teman pemantau itu positif. Nah, kita melakukan pendekatan, namun masih kurang karena masih bersifat eksternal tadi. Kita perlu menumbuhkan kontrol diri terhadap murid sebagai manajer tadi, biar apa murid-murid kita nanti bisa lebih mandiri, bisa mengontrol dirinya, meyakini keyakinannya, kemudian bisa mencari solusi atas permasalahan atau tindakannya yang negatif tadi. Kemudian segitiga restitusi, agar agak rotok cepat nih. Segitiga restitusi itu, restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya ini kita gunakan untuk menangani kasus saat murid melakukan pelanggaran atau kesalahan. Ini caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi di sini tujuannya bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, menghindari kehidupan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tujuannya agar anak-anak itu menyadari dengan dari dirinya sendiri bahwa oh, yang saya lakukan ini salah, memang salah. Saya sadar saya melanggar keyakinan yang sudah saya buat tadi, kesepakatan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama-sama. Setelah menyadari mereka, kita ajak untuk mencari solusi. Apa? Mencari solusi atas kesalahannya tadi, agar tidak diulangi lagi dan mereka bisa kembali lagi ke jalan yang positif tadi, berkumpul dengan teman-temannya lagi. Ini segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Biasanya kalau ada anak, contoh anak terlambat datang, yang kita lakukan apa? Kadang-kadang kita langsung bentak tanpa kita tahu alasannya dulu. Gimana
gimana kamu kok terlambat? Sudah, ayo. Ya, seperti itu. Nah, ini cara yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita kasih penjelasan. Gini, Lea, memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang salah. Teman kamu juga pernah terlambat. Biar apa tujuannya? Kita buat anak itu biar tidak takut atau gimana ya? Menstabilkan identitas ini. Kita ajak bicara lah, biar terbuka hatinya, legowo, memang dia itu mengakui dengan kesalahan yang dia berbuat tadi. Beda ada langsung bentak, kamu itu gimana kok melanggar? Beda. Kita ajak bicara. Kemudian setelah itu, yang kedua langkah kita yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentunya kita tanya dulu. Kamu tentunya punya alasan kenapa kok sampai terlambat. Jadi kita dengarkan keluh kesah dari anak didik kita. Contoh, gak mengerjakan tugas rumah, gak mengerjakan PR. Oh, jangan langsung kita hukum. Jadi kita tanya dulu cara menyelesaikan. Kok kamu sering gak mengerjakan PR? Itu sebenarnya ada apa toh? Saya yakin mereka itu punya alasan-alasan yang perlu kita dengarkan. Tapi sebelum kita tanyakan ke situ, harus kita stabilkan dulu. Kita kasih pengertian kepada anak itu agar memang semua orang itu melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Biar apa? Mereka hatinya itu terbuka sehingga mau mengutarakan apa yang menjadi keluhannya. Setelah kita tanya alasannya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya sampai ini butuh gitu. Yang kamu inginkan itu apa? Ya. Kedepannya kamu ini ingin menjadi anak yang bagaimana? Mana bocah anak didik kita sering terlambat. Saya ingin datang tepat waktu, Pak. Iya, ingin disiplin, Pak. Oh, ingin menjadi anak yang disiplin. Terus dengan cara apa? Kita ajak bicara, mencari solusi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan tadi, keyakinan yang sudah dibuat lebih awal tadi. Kalau ada keyakinan kan di situ. Kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan itu? Sudah menyalahi keyakinan yang kita buat. Ya, Pak. Apa? Disiplin, Pak. Saya melanggar, ada disiplin. Nah, akhirnya kita kan menyadari di situ. Nah, setelah itu kita ajak anak itu untuk mencari atau menyepakati sebuah keyakinan kelas untuk mereka lakukan ke depannya, memperbaiki kesalahannya dengan cara mencari solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Demikian untuk segitiga resolusi. Ini ada satu contoh. Setelah ini ini contoh yang kemarin nanti saya lakukan di kelas 6 karena ada salah satu siswa yang sedang terlambat. Nah, mari sekarang dulu. Jadi, ya biasanya tidak harus kita lakukan di kelas, bisa di bawah pohon. Ini kebetulan pas bersolat. Luar biasa. Allah. Yes, ya. Mbak Jenny stabilkan dulu masalahnya, menstabilkan identitas dulu. Ben kamu bicara tidak akhirnya kok cuma neng takokin lagi ngomong. Kita stabilkan dulu. Ini Ahmadi ya, Pak Ahmadi dan beberapa guru ini sering sekali datangnya itu terlambat. Beda dari saja kemarin pelajaran hari Ustaz ini juga pelajaran dimulai itu terakhir. Nah, ini kayaknya semua orang pasti kan pernah terlambat dong, bukan saja kemarin hanya semua orang pasti pernah melakukan istilahnya kesalahan, ya. Kenapa? Yang di sini bahasa ini mencari solusi, ingin tahu kenapa kok sering seperti itu. Kira-kira memang dari oh, dari orang tua ya. Dari orang tua memangnya kok mau kerja dari rumah. Kamu sila, kalau kalian ambil, carikan. Digunakan
bapaknya nyuci uang. Ini begini ya, dulu ya kita kan sudah pernah bersama-sama membuat apa itu keyakinan kelas, tidak kesepakatan bersama sekelas. Masih ingat ya apa saja itu? Menjaga ketertiban, menjaga lingkungan, mematuhi peraturan. Akibat pada kita bekerja, kita menjaga kebersihan, datang tempat waktu. Ya, ini keyakinan kelas yang kita buat kira-kira mana yang masih belum bisa terjadi lagi. Dan tepat waktu lagi ya, datang tepat waktu. Jadi selama ini kita sering menyadari mereka itu bisa, jadi kalau melakukan keyakinan kelas datang tepat waktu. Di pas waktu sudah BAI jadi terlambat datangnya. Ya kira-kira sekarang kedepannya ini yang terjadi itu bagaimana? Tapi berarti kan di rumah harus membantu orang banyak. Nanti jalan-jalan berarti nanti ya bangunnya sekarang lagi, terus datang ke sekolah sekarang lagi, terus kira-kira cara apa ini berubah kan? Ingin menjadi tadi ada yang kalau tanggung jawab yang sini, kira-kira apa yang ada di pikiran inginnya itu terus bagaimana cara merubahnya? Saya memberi waktu antara belajar dan membantu orang tua seperti itu yang mau. Oh, berarti bagus. Jadi harus bisa memberi waktu gitu ya. Ya berarti tetap berjalan membantu orang tuanya sebagai wujud anak yang soleh-solehah. Tapi kewajibannya sebagai siswa, sebagai murid harus belajar tetap berjalan dulu juga. Jadi bantunya sampai malam kalau sudah punya tidur kita izin video istirahat terus agar supaya tujuannya bisa terlaksana. Oke, baik ya. Semoga ini nanti bisa. Ini langkah-langkah strategi restitusi yang sudah saya praktekkan di sekolah SD Bandengan untuk menangani kasus anak yang sering terlambat. Jadi dengan cara seperti itu tadi, ini contoh betul. Dan akhirnya terima kasih, salam dan bahagia. Jadi demikian Ibu, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui untuk mengontrol siswa-siswi kita, murid-murid kita. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi sebagai langkah untuk menangani kasus-kasus yang terjadi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di murid-murid kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya di sini kami berdua sama Budian bukan menggurui, tapi cuma berbagi ilmu saja apa yang yang kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Kami memang diutus diberi tugas khusus untuk membagikan ilmunya kepada rekan sejawat yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kami sengaja mendatangkan panjenengan sedoyo matur suwun sangat sekali lagi atas kerawuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada sesi pertanyaan, ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Dari saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang paling. Demikianlah dua pemateri kita yang memberikan. Yang pertama Budian tentang budaya positif, yang terakhir Pak SK memberikan tentang segitiga restitusi. Jadi
intinya adalah kita sebagai guru terkadang itu menangani murid itu pasti sering kita lakukan dua hal tadi, memberi rasa bersalah dan penghukum. Jadi setelah ini diharapkan ya itu yang sering memang itu saya sendiri juga sama, bocah murid kok gak ngarep sana ini paye kenal. Nah itu setelah ini mari kita rubah cara kita menangani anak datang terlambat. Kenapa? Perlu kita tahu sebabnya. Kita kan nggak tahu anak datang terlambat, mungkin semalam bantu bapak ibunya, mungkin paginya harus menyiapkan apa itu bapaknya sudah kerja, dia sebagai kakak untuk bantu adiknya dulu mungkin perlakuannya. Nah itu kan anak-anak itu kan sebetulnya ya ingin bangun tidur makan berangkat sekolah, tapi kan latar belakang anak murid kita kan berbeda-beda. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya, itu yang perlu kita gali. Dan nanti anak itu jangan merasa setelah membuat kesalahan merasa takut, minder terus dan lain, tapi anak itu kesalahan itu biar mereka belajar dari kesalahan, motivasi dari dalam diri untuk memperbaiki, itu yang lebih efektif ya, motivasi dari dalam diri sendiri. Demikian acara hari ini. Yang terakhir adalah kita berikan sesi pertanyaan. Mengingat waktunya juga sudah siang, kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Monggo, 1 untuk Budian, 1 untuk Pak Iska. Dari peserta mungkin ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Bu Sinta, Bu Nova, monggo Bu Nova. Bisa, apunten. Untuk Pak Iska, pertanyaannya, apa rencana ke depan setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak? Satu lagi ada pertanyaan, silakan monggo. Monggo Bu semua ya. Iya, perkenalan dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rinawati dari SDN Wali 2, izin bertanya untuk Budian ya, dampak positif apa yang didapatkan selama mengikuti CGP ini untuk Budian sendiri dan juga untuk sekolahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya untuk PSK tadi pertanyaan dari Bu Nova, Bu Lisa, malu dari Bu Lisa, monggo PSK. Budian dulu, monggo yang Ini kalau saya kan pertanyaan dari Bu Rina, saya jawab Bu Rina. Dampak positifnya banyak Bu Rina. Jadi mungkin setelah kami mungkin ada dari di ruang ini nanti akan menyusul kami untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan yang sebelumnya belum pernah saya ikuti sebelumnya gitu. Tidak ada terbersit sekalipun bahwa ternyata penghargaan itu memiliki dampak buruk itu yang masih ada di benak saya. Jadi ilmu baru Bu Rina, ilmu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, baik itu di kuliah ataupun di masa-masa sebelumnya. Jadi banyak sekali dampak positifnya, juga kita bisa merefleksi diri, oh ternyata saya mengajar selama ini ada beberapa yang harus saya benahi, bukan salah, tapi ada beberapa yang harus saya benahi. Dan juga dampak positifnya adalah banyak teman, banyak keluarga baru, karena ketika berkumpul begitu dengan teman-teman calon guru penggerak, banyak sekali memberikan sharing keilmuan, jadi kita bisa menambah ilmu kita ya. Jadi memang kewajiban kita adalah terus menimba ilmu untuk diri kita dan juga untuk anak didik kita. Begitu Bu Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lanjut langsung menjawab pertanyaan dari Bu Lisa. Apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak untuk kedepannya? Itu Bu ya. Yang jelas awal saya
mendaftar atau mengikuti pendidikan guru penggerak itu dengan tujuan yang pertama adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia sebagai seorang pendidik, ya, karena ini adalah program Kementerian Pendidikan yang mana di situ sebetulnya itu saya juga dulu ini mesti saya cerita ya. Dulu waktu mau daftar itu ya orang-orang dipaksa di konco-konco ya orang jadi ini kok sorry pendidikannya sampai 6 bulan kok terus piye ya seperti itu. Tapi ternyata setelah masuk ke dalam, ternyata di dalamnya itu sangat enak sekali saat waktu kita belajar, karena di situ waktunya itu juga sangat longgar sekali untuk kita belajar, dan kita itu diharapkan di dalam pendidikan guru penggerak itu harus belajar secara merdeka, kita belajar secara mandiri di situ. Jadi ilmu yang kita dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali, ya. Apa yang akan saya lakukan setelah nanti mendapatkan ilmu itu? Ya jelas inginnya itu satu, menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dalam satuan pendidikan kita, ya, pada perlakuan kita terhadap anak didik kita di lingkungan sekolah kita. Kemudian selain menerapkannya, juga ingin membagikan ilmu ini kepada rekan sejawat, kemudian kepada komunitas praktisi melalui KKG di lingkungan ini, agar apa? Agar kita bisa belajar bersama, berkolaborasi untuk menciptakan merdeka belajar di lingkungan yang ada di sekolah kita. Nah, itu tujuan terbesar saya. Yang jelas intinya yang pertama ini adalah misi besar setelah mendapatkan ilmu yang begitu hebatnya, nah, ingin menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah, seperti yang sudah kami lakukan terkait masalah budaya positif. Ya, ini ada satu budaya positif yang sudah kami lakukan, yang sebelumnya belum pernah kami dan Budian lakukan di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan di sekolah kami, tentang masalah kegiatan pembiasaan setiap hari. Ada setiap Kamis itu kita buat kayama, jadi Kamis budaya krama, anak-anak kita ajarkan berbahasa krama. Kemudian pembiasaan untuk meningkatkan iman dan takwa anak-anak, kita ajak untuk berjamaah sholat duha dan sholat duhur di sekolah. Ini tidak mudah. Awalnya itu tahun ajaran baru, saat awal kita membuat mengikuti pendidikan CGP ini, saya baru mewajibkan kelas tinggi saja, kelas 6 saja untuk mengikuti jamaah. Dan alhamdulillah setelah mid semester, pertengahan semester, meningkatkan lagi program, kita buat mulai kelas tinggi 456 untuk ikut jamaah. Bahkan sewajib jamaah duha dan duhur. Yang awalnya saya ajak berjamaah, saya kontrol secara langsung, sekarang semester 2 sudah berani untuk saya lepas. Setelah lepas penuh, tapi tak awasi, harus melalui pengawasan. Itu anak-anak sudah merupakan sudah tertanam, padahal baru 1 semester sudah tertanam di dalam diri mereka keyakinan, oh sebelum istirahat saya harus duha dulu. Anak-anak lari, dia nggak berani istirahat beli jajan secara otomatis. Ya, awalnya dia tanya, Pak duha enggak Pak sekarang duha enggak? Iya, awalnya seperti itu tanya. Awalnya kan kita ajak, saya harus menjadi imam, tak ajak imam berjamaah, walaupun duha kita ajak berjamaah. Tapi sekarang sudah tak lepas, dan sudah tidak tanya lagi. Yang awalnya tanya-tanya, sekarang tidak tanya lagi. Kita lihat, oh iya, kalau sudah jam 9 kan lari, ambil air wudhu, masuk musola, sholat duha, sholat duha, baru istirahat. Itu sudah mulai tumbuh keyakinan budaya positif dari anak tersebut. Ini Bu untuk kedepannya. Jadi saya inginnya itu menerapkan di lembaga apa yang saya dapatkan dari guru penggerak dan berbagi terhadap rekan sejawat, teman-teman guru, khususnya di lingkungan pendidikan kecamatan. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk jawaban yang
diberikan oleh Budian maupun Pak Iskak semoga bisa memuaskan yang bertanya. Kalaupun tidak puas monggo dibuka layanan hotline atau apa. Demikian rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini kita sebagai pendidik diberikan keteguhan, semangat untuk terus mau belajar, karena kita seperti Budian tadi, kita ini sebagai pembelajar sepanjang hayat itu ya. Jadi selama hidup ya kita harus tetap terus belajar, karena kita tahu teknologi bukan statis tapi tetap selalu berubah, dinamis. Anak-anak yang kita anggap mungkin anak gak paham, itu ternyata anak-anak lu sudah pandai buat vlog, buat apa, kita baru ternyata lu sudah mahir. Itu jangan sampai kita ketinggalan. Saya sebagai di sini sebagai pemandu mengucapkan sekali lagi terima kasih atas rawuh panjenengan semua di sini memenuhi undangan dari calon guru penggerak untuk diseminasi budaya positif. Apabila ada kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purina, saya dari SDN Mori 2. Setelah mengikuti diseminasi yang diadakan di SDN Kandangan 1 oleh pemateri Bapak Iskak dan Budian, saya banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa, terutama tadi dijelaskan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada peserta didik dan bagaimana cara menerapkan kontrol tadi di lingkungan sekolahan saya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Kusumahati dari SD Negeri Mori 1. Alhamdulillah siang ini saya sudah selesai mengikuti seminar diseminasi budaya positif di SD Kandangan bersama dengan pemateri Pak Ishak dan Budian. Alhamdulillah dari seminar ini saya sangat luar biasa. Saya merasa bahwa banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terlebih sangat menginspirasi bahwa saya harus dan akan menjadi salah satu calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.